Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji UKIN, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023 Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Susanti SPD, NIM 230010392215666155, Unit Kerja SMA Negeri 11 Bulukumba. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 11 MIPA 3 dengan materi menyampaikan sebuah pidato dengan memperhatikan artikulasi, intonasi, tempo, dan gestur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 11 Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak cerdas. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita masih dalam keadaan sehat, segar bugar untuk melaksanakan aktivitas. Baik, ketua kelasnya mana? Disiapkan, kemudian dipimpin doa. Bersedia. Siap, berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Duduk kembali. Ketua kelas dilaporkan temannya yang tidak masuk hari ini. Hadir semua Ibu. Hadir semua ya? Ibu. Baik. Alhamdulillah hadir semua hari ini ya. Baik, masih semangat untuk belajar hari ini? Masih semangat ya. Jadi untuk menambah semangat kita belajar hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila ya. Jadi saya minta semua berdiri dulu. Ya baik. Siapa yang bisa memimpin di depan? Ya silakan. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, naik. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju.
terima kasih. Silahkan duduk kembali. Ya. Sudah semangat ya? Jadi anak-anakku harus selalu semangat untuk belajar ya. Sebagai generasi bangsa ya. Jadi anak-anakku harus selalu semangat untuk belajar. Baik, jadi kita masuk di materi ya. Baik, kita masuk di materi SKKD, yaitu menganalisis struktur isi dan kebahasaan pada teks pidato. Kemudian menyampaikan pidato dengan memperhatikan artikulasi, intonasi, tempo, dan juga gestur, serta percaya diri. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini melalui metode demonstrasi, peserta didik mampu menyampaikan pidato dengan percaya diri, tentunya dengan memperhatikan artikulasi, intonasi, tempo, dan juga gestur. Ya, jadi sebelum kita lanjut di materi, minggu lalu kita belajar apa? Teks eksplanasi. Ya, jadi minggu lalu kita belajar teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Ada yang masih ingat? Iya, silakan Arsil. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi proses-proses di mana dan bagaimana. Jadi, alhamdulillah materinya masih diingat ya. Baik, jadi hari ini kita masuk di materi pidato. Jadi, materi pidato atau pidato ini bukan sesuatu hal yang baru bagi kita ya. Jadi, kita biasa mendengarkan orang berpidato atau biasa kita menyaksikan orang berpidato ya. Baik itu secara langsung maupun melalui tayangan YouTube. Ada yang tahu apa itu pidato? Atau ada di sini yang sudah pernah berpidato atau membawakan sebuah pidato? Pernah ikut lomba dan lain-lain sebagainya? Ya, silakan angkat tangan yang sudah pernah. Iya, berarti sudah memiliki pengalaman dalam membawakan sebuah pidato. Baik, jadi pidato ini berkaitan dengan keterampilan berbicara. Ya, siapa yang bisa? Apa itu pidato? Siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari pidato? Ya, silakan. Baik, langsung saja. Pidato merupakan suatu kegiatan untuk berbicara, untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, dan wawasan di depan khalayak ramai. Ya, jadi pidato adalah bicara untuk menyampaikan pengetahuan, wawasan, apa lagi? Ya, informasi di depan khalayak ramai dengan tujuan mempengaruhi audiens atau pendengar. Baik, selanjutnya, ya ini diperhatikan ya. Jadi ini pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Selain itu disebutkan juga arti lain dari pidato, yaitu wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Dengan begitu, teks pidato adalah sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu topik yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Selanjutnya, tujuan berpidato. Jadi ada beberapa di sini diperhatikan. Yang pertama adalah tujuan informatif. Artinya apa? Tujuannya adalah memberikan informasi kepada khalayak ramai. Kemudian tujuan sambutan. Tujuannya? Iya. Kemudian tujuan persuasif? Iya, mengajak, mempengaruhi pendengar. Kemudian tujuan rekreatif? Artinya? Rekreatif, berarti hiburan ya. Berarti di sini orang berpidato menggunakan kata-kata yang konteksnya menyenangkan, menghibur, dan lain-lain sebagainya. Begitu ya? Selanjutnya, ciri-ciri teks pidato. Jadi yang pertama adalah memiliki tujuan yang jelas. Jadi pidato itu harus memiliki tujuan yang jelas. Kemudian isi materi jelas dan mudah dimengerti atau dipahami. Kemudian materi harus objektif, ya. Kemudian berisi wawasan yang menarik perhatian. Kemudian memiliki kesimpulan. Jadi nanti penjelasannya saya kirimkan di link di WA ya.
Kemudian struktur teks pidato ada 3. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian isi, dan juga penutup. Nah, di bagian pembukaan ini biasanya berisi apa? Salam. Iya, ucapan puji syukur, apalagi? Ucapan terima kasih, apalagi? Pengantar topik, ya. Kemudian di bagian isi, ini berisi bagian-bagian atau hal-hal penting yang sesuai dengan topik yang kita bawakan, ya. Kemudian yang ketiga ada penutup. Jadi di bagian penutup ini biasanya berisi apa? Kesimpulan. Ya, kesimpulan, apalagi? Iya, ucapan terima kasih biasanya ada juga, apalagi? Harapan, ya, ajakan, seperti itu ya. Baik. Ya, selanjutnya kita masuk di metode penyampaian pidato atau teknik berpidato. Jadi di sini ada 4 ya. Jadi yang pertama ada impromptu. Kemudian yang kedua ada memoriter. Kemudian yang ketiga ada naskah atau manuskrip. Kemudian yang terakhir ada extempora. Nah, yang pertama teknik impromptu. Maksudnya apa ini? Teknik berpidato? Iya, dengan cara tidak ada persiapan sama sekali, apa adanya dan terjadi begitu saja ya. Tidak ada persiapan secara spontan ya, begitu. Kemudian memoriter. Teknik berpidato dengan mengandalkan hafalan. Jadi tidak menggunakan naskah atau teks. Kemudian selanjutnya ada naskah atau manuskrip, berarti teknik berpidato menggunakan naskah. Jadi meskipun menggunakan naskah atau membawa catatan, tetapi kontak mata dengan audiens harus tetap terjaga. Jadi jangan monoton pada naskah atau teksnya. Kemudian yang terakhir ada extempora. Jadi teknik berpidato dengan cara apa? Iya, membawa catatan kecil yang berisi garis-garis besar materi yang akan kita sampaikan. Nah, itulah tadi materi atau pembahasan mengenai pidato. Mulai dari pengertian pidato, kemudian struktur pidato, dan teknik atau cara berpidato. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video, ya, tayangan pidato dengan menggunakan teknik memoriter. Jadi silahkan disimak videonya, dicermati apa kira-kira sisi positif yang bisa kalian ambil dan bisa kalian terapkan pada saat tampil berpidato sebentar. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Cokroaminoto Yogyakarta beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Irda Juri Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, yang saya hormati segenap panitia lomba Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, dan tidak lupa kepada seluruh teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya Hanifah Purnawati dari SMA Negeri 1 Cipadai akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema perwujudan Bangsa di kalangan pemuda. Sahabat muda, Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari
seorang pemuda adalah berani. Yang pertama, berani berjuang demi bangsa. Nelson Mandela pernah berkata, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Dalam pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Hal ini diperkuat dengan banyaknya negara-negara merdeka setelah lahirnya kaum intelektual. Oleh karena itu, perjuangan demi bangsa dapat dimulai dengan terus belajar dan menjadi pemuda yang haus akan pengetahuan. Bahkan, Profesor Dr. B.J. Habibie pernah mengatakan, setidaknya ada 52 hal yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutan adalah lemah akhlak. Jika seandainya teman tersebut melekat pada generasi muda, saya yakin pemuda saat ini bukan lagi sebagai perempuan pembangunan, melainkan sebagai pengurus pembangunan, penghambat, bahkan penghancur pembangunan. Padahal sahabat pemuda, sejarah tersebut mengajarkan kepada kita sejak tahun 1928 ditandai dengan kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi. Peran pemuda sebagai penggerak pergerakan nasional berdiri bahkan sebagai garda terdepan untuk bangsa Indonesia. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita, mustahil tanpa pemuda Indonesia bisa merdeka. Poin kedua adalah berani menjaga adat dan budaya. Insinyur Soekarno pernah berkata, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat dan budaya Nusantara kita dan kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh berat adalah rakyat sendiri, rakyat yang merupakan budayanya, yang tidak guna adalah yang rela membunuh bangsanya sendiri demi menegakkan budaya asli. Tetaplah bersatu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Oleh karena itu, sudah saatnya pemuda saat ini berani menjadi garda utama dalam menjaga keutuhan adat dan budaya Indonesia. Poin ketiga adalah berani bersatu. Tidak ada senjata yang lebih tajam dan lebih mematikan lagi selain persatuan. Pada 28 Oktober 1928, para pemuda kita bersumpah pada Indonesia akan bersatu dalam keluarga bangsa bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sumpah itu hari ini menjadi tanggung jawab pemuda saat ini. Dan kita harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, menghilangkan pembicaraan rasa perbedaan. Karena Indonesia ada sangat berbeda, namun telah memiliki bersatu dalam bingkai Republik Indonesia. Poin yang terakhir adalah berani membela yang benar. Sahabat muda, masih ingatkah dalam benak kita setelah 30 tahun bangsa kita lupa saya berpikir dan berpendapat secara bebas. Bapak Orde Baru telah mendukung generasi tersebut, generasi yang bukan diatur untuk dia. Engkau berpolitik dan akhirnya hanya bergantungan hidup pada segelintir elit. Oleh karena itu, saat ini Indonesia membutuhkan generasi yang lahir mampu di era reformasi, yang tahu menggunakan kebebasan berinisiatif atau menggunakan pendapat. Dan anak muda yang harus berani melawan arus dan segera keluar dari zona nyaman dan mematahkan segala ketidakadilan negerinya. Sahabat muda, sejarah Indonesia adalah sejarah anak muda. Segala bentuk negeri ini adalah bentukan anak muda. Tidak pernah lekang dalam ingatan bagaimana Sumpah Pemuda menjadi momentum persatuan kesadaran nasionalis dari penjuru Nusantara untuk memastikan meraih kemerdekaan. Oleh karena itu, wahai sahabat muda, sudah saatnya mulai detik ini para pemuda Indonesia bergerak, berjuang demi memajukan bangsa Indonesia, membela negara, menjaga identitas, menyempit segala perpecahan, dan ingat satu kali lagi, Indonesia ada karena kita beda, namun tetap
maaf sekali bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Akhir kata, alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan kesabirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Baik, jadi itu tadi contoh video yang menampilkan contoh pidato menggunakan teknik memoriter. Ya, jadi selama menonton apa kira-kira yang anak-anakku bisa tangkap dari tayangan tersebut? Ya? Apa kira-kira? Dibutuhkan untuk membela negara yaitu keberanian. Berarti yang diperhatikan adalah isinya, ya? Iya, dari teknik berpidatonya apa kira-kira? Iya, apalagi membawakan pidato dengan sangat percaya diri. Iya, tidak ada gangguan kecemasan dan juga rasa gugup. Apalagi artikulasi jelas, kemudian intonasi, tempo dan gestur juga sesuai. Ya, apalagi penguasaan materi juga dapat. Ya, iya. Jadi sebentar, Ibu akan panggil satu persatu untuk ke depan membawakan sebuah pidato menggunakan teknik memoriter. Ya, jadi saya akan panggil satu persatu ke depan untuk membawakan sebuah pidato. Ya, tentunya dengan menggunakan teknik memoriter. Jadi yang belum tampil saya akan bagikan ya lembaran ya. Jadi silahkan diberikan tanggapan penampilan temannya. Ya, diisi sesuai dengan petunjuk yang ada di kertas ini. Ya, baik. Baik, sudah siap ya? Jadi saya akan panggil pertama atas nama Arsil. Ya, silakan. Dibawa naskah pidatonya ke depan. Ya, silakan Arsil. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang mengampu mata pelajaran pada hari ini, serta teman-teman yang sama-sama berbahagia. Pertama-tama, marilah kita ungkapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya lah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dirangkaikan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah mengantarkan kita dari alam kebodohan menuju alam kepintaran seperti yang dapat kita rasakan pada saat sekarang ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Pentingnya Pendidikan di Era Globalisasi. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus ditata, disiapkan, dan diberikan sarana dan prasarananya dengan harapan
agar kita bisa mencapai kompetensi, yakni perpaduan antara ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terrefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, pendidikan merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara yang harus dilakukan untuk memajukan negara tersebut. Karena apa? Karena maju dan mundurnya suatu negara itu bergantung tentang pendidikan yang diterapkan oleh negara tersebut. Jika sebuah negara ingin maju di bidang produksi, maka warga negaranya harus dicipta untuk membuat produk-produk yang berkelas. Jika sebuah negara ingin maju di bidang teknologi, maka warga negaranya harus dibimbing menjadi seorang pencipta mesin-mesin handal. Begitupun di Indonesia, jika kita ingin mensejahterakan rakyatnya, maka kita harus menciptakan warga masyarakat menjadi seorang yang multitalenta sehingga dapat bertahan dalam kondisi apapun. Karena pada zaman yang serba modern ini, kita selalu dituntut untuk berpacu menggali ilmu pengetahuan. Andai kita telat sedikit saja, maka kita akan semakin terpuruk dan semakin tertinggal. Ingatlah, dari mana kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan ketika kita tidak belajar? Ingatlah bahwa kita sama-sama mengetahui bahwa dulu Indonesia bisa keluar dari bangsa-bangsa penjajah itu karena belajar. Teman-teman sekalian, untuk itu marilah sama-sama kita melakukan hal-hal yang positif ke depannya, bukan malah melakukan hal-hal yang tidak baik seperti membolos, pergi ke sekolah namun tidak masuk, dan membuat onar sehingga membuat warga masyarakat menjadi resah. Namun sayang, pendidikan di Indonesia yang harusnya bertambah baik malah bertambah buruk. Seharusnya pendidikan di Indonesia bertambah baik karena adanya sekolah-sekolah gratis. Pemberian beasiswa itu tidak berjalan dengan lancar. Karena apa? Karena kemalasan anak masa kini dan pemikiran mereka tentang cara mendapatkan uang tanpa harus mempunyai ijazah yang tinggi. Mereka semua tidak mengetahui betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka kelak. Mereka lebih memilih melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti membolos, pergi ke sekolah namun tidak masuk, dan melakukan keonaran-keonaran sehingga membuat warga masyarakat menjadi resah. Tentu saja untuk menangani hal ini, tentunya peran orang tua yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Orang tua harus bisa mengawasi anak-anaknya agar mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan juga sekolah harus membantu dan menyetujui peran orang tua untuk mengawasi anak-anaknya dan bekerja sama untuk mengawasi anak-anak mereka. Tidak hanya orang tua dan sekolah, pemerintah juga seharusnya turun tangan untuk menindaki permasalahan yang masih porak-poranda ini. Jadi maknanya untuk menyelesaikan kasus pendidikan yang ada di Indonesia, semua kalangan harus bertanggung jawab memperbaiki permasalahan ini, baik dari orang tua, lembaga pendidikan, dan pemerintah. Karena apa? Karena jika tunggu Ibu. Untuk itu, saya berpesan kepada teman-teman sekalian bahwa lakukanlah hal-hal yang positif. Janganlah melakukan hal-hal yang negatif seperti membolos dan membuat onar. Karena hal tersebut bisa merusak masa depan kita dan merusak masa depan bangsa yang kita cintai ini. Saya juga meminta kepada Bapak Ibu guru sekalian untuk tetap tabah dan sabar dalam menghadapi tingkah laku para siswa. Mungkin tingkah mereka itu tidak berkenan di hati Bapak sekalian, karena keberhasilan mereka merupakan kebanggaan kita semua. Saya tidak pernah melihat guru yang tidak bangga ketika melihat anak-anak yang mereka didik selama ini menjadi orang yang berhasil. Untuk itu, kepada teman-teman sekalian, janganlah kita membuat guru-guru kita itu marah dan sedih, karena berkat jasa mereka lah kita berhasil di kelak hari. Mungkin sampai di sinilah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian semua bisa mengerti betapa pentingnya pendidikan saat ini. Untuk itu, saya menutup pidato saya dengan kalimat bahwa senjata yang mematikan di dunia bukanlah alat berat, bom ataupun nuklir, melainkan pendidikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Peci. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berkah dan karunia sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Para hadirin yang saya hormati, sebelum saya lebih lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk berdiri di sini dan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul pendidikan. Sekolah sebagai tempat pendidikan dan pengajaran bagi para siswa tidak pernah terlepas dari yang namanya kerawanan. Terkadang kerawanan sangat mudah masuk seiring dengan perkembangan usia para pelajar, apalagi di kalangan para ABG. Dan juga jika pengawasan dari pihak sekolah tidak terlalu waspada dan tidak terlalu ketat. Para hadirin yang saya hormati, seringkali kita menyesalkan akibat perilaku negatif dari para pelajar. Mereka menunjukkan dalam sikap perkelahian antar pelajar atau tawuran. Yang kedua, menggunakan obat-obat terlarang. Dan yang ketiga, mereka melakukan pergaulan bebas menyimpang lainnya. Tentu saja ini menjadi tantangan bagi pihak sekolah dan para guru. Mereka harus bertanggung jawab untuk menjaga moral bagi para pelajar. Namun, dalam kasus ini, pihak sekolah tidak akan menjadi salah satu yang akan bertanggung jawab. Kasus ini akan terselesaikan jika yang pertama, kesadaran pribadi para siswa, dan yang kedua, perhatian dari keluarga. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan. Jika dalam penyampaian saya tadi terdapat salah dalam tutur kata saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penampil yang kedua hari ini juga sangat luar biasa ya. Tidak ada juga gangguan kecemasan dan juga rasa gugup. Nah, saya panggil yang ketiga. Siapa ya? Amel. Silahkan. Ya, silahkan Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat nikmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita semua masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang menderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato singkat yang berjudul Wanita Akhir Zaman. Tanda-tanda akhir zaman semakin dekat, ataupun tanda-tanda hari kiamat sudah banyak terlihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sinyal-sinyal itu melalui Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang keadaan tersebut. Salah satu dari banyaknya hadis tersebut dikhususkan untuk para kaum wanita. Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan, merajalelanya persinahan, semakin sedikit jumlah laki-laki dan semakin banyak jumlah wanita, sehingga 50 wanita bisa dipimpin oleh satu orang laki-laki. Kehidupan umat manusia di akhir zaman, khususnya para kaum wanita, semakin hari semakin berubah, sehingga mereka mengesampingkan syariat agama Islam.
Bahkan tidak sedikit wanita lebih mementingkan fashion atau kecantikan. Mereka kaum wanita lebih mementingkan memperhias diri secara fisik ketimbang mereka harus mempercantik akhlak dan tutur kata. Mereka itu semua mereka lakukan tanpa ada rasa penyesalan. Banyak wanita di luar sana, para kaum hawa, yang mengenakan pakaian yang tidak menutupi aurat, menampakkan perhiasan, rambut, dan bagian yang semestinya harus ditutupi. Hal ini mulai berkembang pesat karena begitu banyaknya paham-paham liberal yang tidak segan-segan menawarkan pakaian-pakaian mereka kepada kaum perempuan muslimah yang merusak akhlak mereka. Mereka rela membuka aurat mereka, mereka rela membuka aurat mereka rela meninggalkan agama mereka hanya dan ingin terlihat cantik oleh lawan jenisnya. Mereka tidak merasa malu dengan apa yang mereka perbuat. Lihat saja pakaian mereka. Selain itu, di zaman sekarang, seperti pre-seks atau persinahan juga sudah merupakan hal yang lumrah. Bahkan di beberapa belahan dunia, khususnya di negara barat, persinahan sudah menjadi kebiasaan bagi para kaula muda. Menghabiskan waktu di tempat-tempat hiburan malam, gonta-ganti pacar. Penyakit yang sangat berbahaya ini ternyata telah menjamur ke seluruh belahan dunia, bahkan di negara yang mayoritas muslim pun ikut-ikutan. Beberapa fenomena tersebut bukan hanya hembusan kabar angin semata, melainkan sudah menjadi fakta. Bisa dikatakan persinahan merajalela disebabkan oleh para perempuan yang tidak mampu menjaga iffah dirinya. Persinahan merajalela disebabkan oleh para perempuan yang tidak pandai menjaga auratnya. Mereka membuka auratnya seolah-olah mereka sendiri yang memancing dan menginginkannya. Baiklah, itu saja pidato singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi penampilan dari Amel. Luar biasa ya. Jadi ketika penampil kita hari ini sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena tidak semua orang bisa membawakan sebuah pidato. Ya, jadi perlu persiapan yang matang, kemudian latihan yang intens. Ya, jadi berikan aplaus untuk ketiga penampil kita hari ini. Baik, jadi sebelum Ibu akhiri materi kita hari ini, apa kira-kira yang bisa kita jadikan sebagai bahan refleksi untuk materi kita hari ini? Ya, misalnya apa saja persiapan yang harus kita persiapkan atau kita lakukan untuk atau pada saat membawakan pidato. Ya, persiapan fisik dan mental. Kemudian apa lagi? Mempersiapkan materi. Kemudian apa lagi? Latihan berbicara, latihan gestur, ya, seperti itu ya. Kemudian apa kira-kira cara atau teknik untuk membangun rasa percaya diri dalam membawakan pidato? Yang pertama adalah menghindari rasa malu atau cemas. Kemudian apa lagi? Berpikir positif. Apa lagi? Ya? Berpikir positif. Apa lagi? Membayangkan sebuah keberhasilan. Apa lagi? Latihan pernafasan. Apa lagi? Memperbanyak latihan, ya, latihan gestur, kemudian latihan berbicara. Apa lagi? Apa lagi kira-kira? Sudah cukup. Baik. Jadi sudah tidak ada ya, dipahami semua materinya ya? Ya, karena materinya sudah dipahami semua ya. Insya Allah pertemuan minggu depan yang belum sempat membawakan pidatonya hari ini, mudah-mudahan pertemuan berikutnya sudah mampu membawakan pidato dengan sangat luar biasa juga seperti teman-temannya hari ini ya, karena masih ada waktu untuk latihan. Baik, jadi saya akhiri materi kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ketua kelas disiapkan. Bersedia. Siap. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan hamdalah. Duduk kembali.